Assalamualaikum, halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kacang kedelai. Sebelumnya, perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Akbar Rizky Maulana, mahasiswa Teknik Pertanian Universitas Syah Kuala. Lalu, apakah itu kacang kedelai? Kacang kedelai atau Glycine MaxL merupakan salah satu tanaman anggota kacang-kacangan yang memiliki kandungan protein nabati yang paling tinggi jika dibandingkan dengan jenis kacang-kacangan yang lainnya. Kacang kedelai menjadi bahan pangan yang sangat populer di dalam kalangan masyarakat. Kacang kedelai merupakan komoditas pangan dengan kandungan protein nabati tinggi dan telah digunakan sebagai bahan baku produk olahan seperti susu kedelai, tempe, tahu, dan kecap. Dan berikut merupakan klasifikasi dari kacang kedelai. Adapun produk olahan dari kacang kedelai diantaranya adalah ada susu kedelai, tahu dan tempe, serta kecap manis, dan masih ada produk olahan lainnya dari kacang kedelai ini. Serta kandungan gizi dari kacang kedelai dapat dilihat pada tabel berikut. Kandungan gizi tiap 100 gram biji kedelai kering. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tahapan kegiatan panen pada kacang kedelai. Yang pertama adalah ciri dan umur panen. Panen kedelai dilakukan apabila sebagian besar daun sudah menguning, tetapi bukan karena serangan hama atau penyakit. Lalu gugur, buah mulai berubah warna dan hijau menjadi kuning kecoklatan dan retak-retak, atau polong sudah kelihatan tua. Batang berwarna kuning agak coklat dan gundul. Tanaman kedelai sudah boleh mulai dipanen apabila lebih dari 95% polong yang terbentuk sudah berubah warna dan jumlah daun yang masih tertinggal sekitar 5-10%. Yang kedua adalah cara panen. Pemungutan hasil kedelai dilakukan pada saat tidak hujan agar hasilnya segera dapat dijemur. Pemungutan terbagi menjadi dua, yaitu pemungutan dengan cara mencabut. Sebelum tanaman dicabut, keadaan tanah perlu diperhatikan terlebih dahulu pada tanah ringan dan berpasir. Proses pencabutan akan lebih mudah. Cara pencabutan yang benar ialah dengan tangan dalam posisi tepat di bawah ranting dan cabang yang berbuah. Pencabutan harus dilakukan dengan hati-hati sebab kedelai yang sudah tua mudah sekali rontok bila tersentuh tangan. Cara yang kedua adalah pemungutan dengan cara memotong. Alat yang biasanya digunakan untuk memotong adalah sabit yang cukup tajam, sehingga tidak terlalu banyak menimbulkan goncangan. Di dalam itu, dengan alat pemotong yang tajam, pekerjaan bisa dilakukan dengan cepat dan mudah. Dan jumlah buah yang rontok akibat goncangan bisa ditekan. Pemungutan dengan cara memotong bisa meningkatkan kesuburan tanah, karena akar dengan bintil-bintilnya yang menyimpan banyak senyawa nitrat tidak ikut tercampur, tapi tertinggal di dalam tanah. Pada tanah yang keras, pemungutan dengan cara mencabut sukar dilakukan, maka dengan memotong akan lebih cepat. Yang ketiga adalah periode panen. Mengingat kemasakan buah tidak serempak dan untuk menjaga agar buah yang belum masak benar tidak ikut dipetik, pemetikan sebaiknya dilakukan secara bertahap beberapa kali. Adapun yang selanjutnya adalah tahapan kegiatan pasca panen kacang kedelai. Beberapa kegiatan pasca panen kacang kedelai yaitu yang pertama adalah pengeringan. Tujuan utama dari pengeringan ini adalah untuk menurunkan persentase kadar air dalam biji dari sekitar 15-18% menjadi sekitar 12-13%, dan untuk memudahkan proses pembijian apabila kondisi berangkasan kedelai sudah menjadi kering. Penundaan proses pengeringan berangkasan selama 2 hari membuat presentasi biji rusak mencapai 32%, dan bila penundaan diperlama lagi, yaitu 3-5 hari, persentase biji rusak akan meningkat menjadi 48%. Yang kedua adalah pembijian. Proses perontokan dan pembijian sampai sekarang masih dilakukan secara tradisional. Hal ini tercermin dari masih banyaknya tenaga kerja untuk proses perontokan dan pembijian kedelai. Untuk memperoleh hasil biji kedelai 1 ton per hektar, biasanya diperlukan sekitar 20 tenaga kerja dengan jam kerja 5 jam per hari. Pembijian benih kedelai dilakukan dengan menggunakan mesin thresher pada putaran silinder 400-500 rpm. Pembijian dapat dilakukan dengan pemukul atau digebuk atau dengan mesin thresher.
Yang kedua adalah pembersihan biji. Tujuan dasar dari pembersihan biji adalah membuang semua kotoran seperti tanah, kerikil, potongan batang atau tangkai, serta daun yang tercampur dengan biji. Biji yang luka dan keriput dipisahkan. Biji yang bersih ini selanjutnya dijemur kembali sampai kadar airnya 9-11%. Biji yang sudah kering lalu dimasukkan ke dalam karung dan dipasarkan atau disimpan. Sebagai perkiraan dari batang dan daun basah hasil panen akan diperoleh biji kedelai sekitar 18,2%. Selain berguna untuk meningkatkan efisiensi dalam proses pengeringan biji, kegiatan pembersihan biji juga berperan penting dalam memudahkan sortasi atau pemilihan biji bernas yang akan dipakai untuk benih. Yang keempat adalah sortasi biji. Sortasi biji adalah kegiatan lanjutan setelah proses pembersihan biji. Tujuan dari sortasi adalah untuk mendapatkan benih yang bersih dan berukuran seragam. Yang selanjutnya adalah penyimpanan biji atau benih. Secara garis besar, penyimpanan biji ini dibagi menjadi dua cara, yaitu penyimpanan dalam udara bebas dan penyimpanan pada kondisi kedap udara. Penyimpanan benih pada kondisi udara bebas berisiko terkontaminasi kotoran atau hama penyakit, karena udara lingkungan dapat berhubungan langsung dengan ruang penyimpanan. Yang selanjutnya adalah pengemasan. Sebagai tanaman pangan, kedelai dapat disimpan dalam jangka waktu cukup lama. Caranya, kedelai disimpan di tempat kering dalam karung. Karung-karung kedelai ini ditumpuk pada tempat yang diberi alas kayu agar tidak langsung menyentuh tanah atau lantai. Apabila kedelai disimpan dalam waktu lama, maka sekitar 2-3 bulan sekali harus dijemur sampai kadar airnya sekitar 9-11%. Yang selanjutnya, apa saja sih permasalahan-permasalahan kacang kedelai di Indonesia ini? Yang pertama adalah pemanenan tidak dilakukan tepat waktu. Pemanenan harus dilakukan tepat waktu, yakni dengan ciri daun yang masih ada pada tanaman sekitar 5% dan 95% polong telah berubah warna menjadi coklat kekuningan. Yang kedua adalah penanganan pasca panen yang belum memadai. Kegiatan pasca panen juga bisa meminimalisir kehilangan hasil, antara lain pemotongan batang kedelai menggunakan sabit tajam. Menggunakan sistem transportasi yang memadai dalam membawa berangkasan dari tempat pemanenan sampai tempat pengeringan. Yang ketiga adalah proses pasca panen masih dilakukan secara sederhana, yaitu dengan cara menjemur berangkasan kedelai di halaman rumah, di lahan atau di pinggir-pinggir jalan dengan atau tanpa alas jemur, dan baru setelah kering dibijikan menggunakan tracer atau bilah bambu. Sekian pembahasan kali ini. Terima kasih.